Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dinar yang di semester ini akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, yang pertama, untuk materi yang pertama yaitu Asmaul Husna. Untuk pengertiannya, apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna tidak asing lagi ya di telinga kalian, tapi untuk pengetahuan kalian yang lebih luas lagi, boleh kita pelajarinya bersama-sama di pembelajaran dalam jaringan ini. Oke, apa sih yang pertama? Apa sih pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma itu berarti nama-nama, dan husna adalah yang berarti baik atau indah. Nah, jadi Asmaul Husna ini dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada selain, dan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada yang lebih baik lagi gitu nama-namanya selain Allah gitu. Kenapa sih kita harus mempercayai apa ini mengenai Asmaul Husna gitu? Asmaul Husna dapat kita percayai karena terdapat dalam Quran, dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Toha ayat 8 yang artinya, boleh kalian baca Arabnya sambil dibuka Al-Qurannya ya. Ibu langsung bacakan artinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama baik. Jadi jelas ya di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat Toha ayat 8 ini. Tuh, tidak hanya di surat At-Toha, ada juga di surat Al-A'raf dan banyak surat-surat yang lainnya. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 180 ini yang mempunyai arti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dalam ayat ini ya dijelaskan bahwa Asmaul Husna itu merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Kalau manusia juga mempunyai nama, akan tetapi nama-nama manusia masih punya kelemahannya gitu. Akan tetapi nama-nama Allah tidak ada kelemahannya, namun mempunyai nilai yang tinggi, disebutkan kan dalam surat Al-A'raf ini gitu. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan dalam surat ini juga, dalam ayat ini juga gitu ya. Nah, jadi apa sih manfaat dari Asmaul Husna? Banyak banget ya manfaat dari Asmaul Husna, tapi di sini akan Ibu sebutkan beberapa dari manfaat Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal siapa Allah. Kita bisa mengenal siapa Allah dalam membaca Asmaul Husna. Kita bisa mengenal siapa Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Dengan mengetahui nama-nama Allah, maka membuat kita semakin yakin dan kenal siapa Allah gitu. Dan kita dapat mempunyai keyakinan kenal bahwa tiada Tuhan selain Allah yang layak kita sembah, karena kita tahu sering melafalkan dari Asmaul Husna ini. Jadi kita mengenal siapa Allah, jadi kita mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Tentunya hal ini berdasarkan rukun iman juga, rukun Islam dan hubungan akhlak dengan iman. Jadi ada hubungan juga dengan akhlak dan iman gitu. Yang kedua, manfaatnya semakin beriman. Barusan juga udah Ibu sebutkan ya, bahwa mengenal Allah itu akan meningkatkan keimanan kita karena kita mengetahui sifat-sifat Allah.
siapa Allah gitu dalam Asmaul Husna. Apalagi sering melafalkannya, jadi semakin kita mengingat dan tahu gitu. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah. Nah, senantiasa mengingat Allah ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa dianjurkan bahwa untuk meningkatkan iman nih, zikir sebanyak-banyaknya itu akan meningkatkan iman dan akan senantiasa mengingat Allah. Jadi kan kalau zikir itu harus sambil mengingat Allah gitu, bukan hanya diucapkan saja, agar kita berzikir sambil mengingat Allah gitu. Terus mengenal kebesaran Allah. Jadi kita tahu apa sih sifat-sifat Allah yang maha besar ini gitu. Menjauhi dari kekafiran, manfaat yang kelima ini. Kekafiran tentunya adalah hal yang harus kita jauhi ya. Sebagai orang yang beriman, kita tentu tidak ingin keluar dari Islam dan menjaga terus keimanan yang kita miliki. Salah satunya adalah dengan membaca Asmaul Husna ini. Membaca Asmaul Husna membuat kita tersadar bahwa tidak ada yang bisa membuat hidup kita senantiasa aman dan terlindung selain kepada Allah. Dan semakin banyak ilmu pengetahuan. Dengan mengingat Allah lewat ilmu pengetahuan, maka kita pun menjadi semakin banyak ilmu pengetahuan membaca Asmaul Husna. Tentunya juga membaca lingkungan sekitar, alam semesta, apa yang telah Allah ciptakan. Tentunya untuk bisa memahami hal tersebut, kita harus banyak memahaminya, menggunakan akal, dan mencari ilmu pengetahuan yang terkait. Tentunya dengan ilmu pengetahuan, kita akan mendapat banyak jalan untuk mendapat sukses dunia menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam dengan cara sukses menurut Islam. Nih, ya, ada beberapa yang akan Ibu sebutkan nama-nama Allah yang ada terdapat dalam Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Karim, yang berarti Maha Mulia, yang Maha Dermawan atau yang Maha Pemurah. Secara istilah diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, yang memberi anugerah atau rezeki kepada makhluknya. Yang kedua ada Al-Mu'min. Apa sih arti dari Al-Mu'min? Al-Mu'min berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan bersifat Al-Mu'min, artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan kita juga penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Jadi kalau kita sering menyebutkan nama Allah ini, kita akan mempunyai ketenangan hati gitu, mempunyai rasa aman bahwa Allah itu ada untuk kita gitu. Terus ada Al-Wakil. Apa sih artinya Al-Wakil? Berarti maha mewakili, yang maha mewakili atau pemelihara, yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya.
tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi Allah itu sudah menjanjikan untuk mengurusi urusan dunia maupun juga urusan akhirat. Matin, yaitu berarti maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam segala kekuatan dan kekukuhannya. Jadi tidak ada yang lebih sempurna selain Allah gitu. Bukan hanya Allahnya ya, ciptaan Allahnya pun sangat-sangat sempurna gitu, tidak ada kelecehan atau kesalahan lainnya gitu, karena Allah itu maha sempurna dalam segala kekuatan dan kekukuhannya. Nah, ada sedikit tugas untuk kalian di minggu selanjutnya ya. Untuk di pertemuan ini Ibu mempunyai tugas dan boleh disetorkan untuk bisa bertemu di minggu depan gitu. Yang pertama, tolong kalian jelaskan pengertian Asmaul Husna setelah kalian mempelajari tadi atau membaca ada referensi lain. Boleh kalian tuliskan ya. Jadi ya, salah satu tugasnya itu jelaskan pengertian Asmaul Husna menurut referensi lain atau referensi yang kalian temukan gitu. Yang kedua, tugasnya carilah dalil mengenai Asmaul Husna yang berbeda. Jadi selain tadi surat At-Toha dan juga Al-A'raf, boleh kalian cari dalil lain yang lebih meyakinkan, yang membuat keyakinan kalian lebih besar mengenai Asmaul Husna. Terus yang ketiga, sebutkan 6 nama Asmaul Husna dan artinya yang berbeda dengan di paparan slide Ibu yang tadi gitu. Oke, terima kasih. Maaf untuk pertemuan kali ini, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama kalinya di pembelajaran daring ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan Ibu yang agak sedikit gimana gitu ya. Mohon dimaafkan karena Ibu bukanlah yang maha sempurna, tapi Allah lah yang maha sempurna. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.